Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Fauzi dari kelas IF19F. Di sini saya akan meneruskan blog saya yang kedua, yaitu artikel tentang SQL. Untuk penjelasannya, yaitu SQL adalah Structure Query Language, Sistem Manajemen Database Rasional (RDBMS) yang dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur client-server atau bisa disebut sebagai bahasa yang digunakan dalam mengakses data, khususnya untuk data yang memiliki basis rasional. Jenis perintah query database SQL itu pada umumnya ada 3. Yang pertama itu DDL, Data Definition Language, adalah perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database, dalam hal ini database dan tabel. Beberapa perintah DDL yaitu create, digunakan untuk membuat database baru; alter, digunakan untuk mengubah struktur atau informasi pada database maupun tabel; rename, digunakan untuk mengubah nama; show, untuk menampilkan tabel; dan drop, untuk menghapus tabel. Yang kedua ada DML, Data Manipulation Language, merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data pada tabel di dalam database. Untuk perintahnya adalah select, digunakan untuk menampilkan data-data yang di dalam tabel pada suatu database; insert, digunakan untuk menambahkan data; update, digunakan untuk mengubah data; delete, digunakan untuk menghapus data. Dan yang ketiga itu adalah DCL, Data Control Language, merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi user dan hak akses. Selain itu, DCL dipakai untuk memberikan hak otorisasi akses database, auditan penggunaan database, alokasi space, dan definisi space. Untuk beberapa bentuk perintah DCL antara lain grant, digunakan untuk memberikan hak akses izin pada user di database untuk dapat mengakses database tersebut. Yang kedua, revoke. Perintah ini merupakan kebalikan dari grant. Perintah revoke digunakan untuk menghapus atau mencabut izin hak akses. Dan selanjutnya adalah fungsi SQL. Untuk fungsi pertamanya, 1. Dapat mengakses dan memanipulasi database. Yang kedua, mampu mengeksekusi query terhadap database. Yang ketiga, dapat mengambil data dari database. Yang keempat, menambahkan data ke dalam database. Kelima, dapat mengakses data yang ada di dalam database. Yang keenam, memperbaharui data dalam database. Yang ketujuh, dengan SQL Anda dapat membuat database baru. Yang kedelapan, membuat tabel baru di dalam database. Yang kesembilan, membuat sebuah prosedur yang tersimpan di dalam database. Yang ke-10, SQL dapat mengatur hak akses pada tabel, prosedur, dan pandangan. Untuk macam-macam penerapan SQL dalam DBMS, mungkin kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database tersebut. Di antara lain adalah 1. MySQL, yang kedua Microsoft SQL Server, yang ketiga PostgreSQL. PostgreSQL itu seperti yang kemarin dicontohkan di penginstalan. Untuk kesimpulannya adalah SQL merupakan bahasa query yang digunakan untuk mengakses data, khususnya untuk data yang memiliki basis rasional. Bahasa yang dimaksud berupa query yang dimiliki kemampuan untuk mengatur data mana yang perlu ditampilkan sesuai dengan yang Anda inginkan. Anda dapat menggunakan
beberapa platform untuk memudahkan Anda belajar menggunakan SQL seperti MySQL, MySQL Server, PostgreSQL dan lain-lainnya. Demikian untuk presentasi artikel tentang SQL. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Didi Fauzi, pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.